Konteks waktu. Yesus jadi apa? Kapan? Ayatnya mana? Yesus itu jadi apa? Kapan? Ayatnya mana? Ya, ini pengantar dulu ya Bapak Ibu Saudara. Kita menghimbau, kita berdoa ya supaya mendekati pemilihan umum ya, Roma 13 ayat 3 dan 4. Untuk urusan dunia, sekali lagi, untuk urusan dunia, Allah bisa memakai siapa saja, memakai pemerintahan sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita orang-orang Kristen. Ini untuk urusan hal-hal dunia. Tetapi kalau urusan keselamatan tetap mutlak harus percaya Yesus. Roma 13 ayat 3 dan 4. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, nanti gunakan hak pilih kita sebagai orang Kristen. Sekali lagi, sebagai orang Kristen, ayo kita gunakan hak pilih kita. Dari pemilu ke pemilu membuktikan kemana orang Kristen menentukan pilihan, ke situ pemenangnya. Pilihannya sudah jelas, nih dia. Rambutnya putih. Ya, kita milih pemimpin yang benar, yang baik. Ya, orang Kristen mempunyai ukuran-ukuran, salah satunya adalah moral. Jangan pilih pemimpin yang moralnya terjun bebas, ya, yang ambisius, yang menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang dia inginkan. Ya, akademisi sudah membuat rilis ya, bagaimana demokrasi kita sekarang sedang terjun bebas. Ya, kita pilih ya pemimpin Indonesia ke depan ya yang kredibel ya, yang cocok untuk sekarang, yaitu pasangan ya, mau begini juga boleh ya. Ini I love you nih maksudnya. I love you. Ya. Ya itu kita himbau ya di mendekati masa tenang ya. Kita menenangkan diri, kita pahami bahwa Allah memakai orang-orang yang dikehendakinya, pemerintah ini untuk kebaikan kita umat Kristen. Roma 13 ayat 3 dan 4. Untuk urusan dunia, Allah bisa memakai siapa saja, tidak harus orang Kristen. Ya, Kures itu dulu juga membangun bait Allah ya. Ya, tetapi untuk urusan masuk surga, memang mutlak harus percaya Yesus. Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah semuanya menulis tentang aku, tentang Yesus. Lukas 24 ayat 44, Yohanes 5 ayat 46. Yohanes 5 ayat 46, Yesus berkata, Musa menulis tentang aku. Di perjanjian lama, Lukas 24 ayat 44 harus tertulis tentang aku. Ya. Itulah yang disebut konteks waktu Alkitab. Yesus itu jadi apa, kapan, dan bukti ayatnya mana. Konteks waktu ayat Alkitab ini sangat penting. Kalau Anda tidak paham Yesus itu sebagai apa, kapan terjadinya, dan ayatnya mana. Kalau Anda tidak paham ini, maka keimananmu bisa salah konteks waktu, salah waktu. Nomor 1, Yesus sebagai firman dan Allah. Terjadi di masa kekekalan setidaknya 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Roma 16 ayat 25. Eksistensi Allah dan nama Allah didiamkan selama berabad-abad. Taimyon Allah itu setidaknya 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Di surga, yang duduk di tahta surga adalah Allah, namanya Yesus. Sedangkan yang berkarya adalah firman, namanya juga Yesus. Yohanes 1 ayat 1, ayat 3 dan ayat
12. Jadi siapa yang percaya dalam namanya disebut anak-anak Allah. Tidak disebut siapa yang percaya dalam nama mereka. Ya, tidak disebut nama mereka tapi namanya. Walaupun itu firman dan Allah. Ada firman bersama-sama dengan Allah. Siapa percaya dalam namanya. Kalau dua kan nama mereka mestinya ya. Firman adalah Allah, satu roh dan roh yang sama, dan satu nama yaitu Yesus. Karya dari firman ada, yaitu Tuhan adalah menciptakan hikmat di dalam Amsal 8 ayat 22, menciptakan surga dan segala isinya, yaitu malaikat, serafim dan kerub, kemudian mencipta bumi yang belum berbentuk, samudra raya, Amsal 8 ayat 23 dan 24, dan mencipta segala sesuatu pendukungnya yaitu gas, mineral, api dan lain-lain, Kolose 1 ayat 16. Durasi waktunya adalah miliaran tahun sebelum Masehi, setidaknya 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Jadi Yesus sebagai apa? Firman dan Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Satu apa dua? Satu, sebab ayatnya menulis siapa yang percaya kepadanya dalam nama itu, maka disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 11-12. Siapa yang percaya dalam namanya, bukan percaya dalam nama mereka. Jadi firman dan Allah itu punya nama. Betul. Baca Yohanes 1 mulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Siapa yang percaya dalam namanya disebut anak Allah. Siapakah namanya? Yesus. Jadi itu 36,5 miliar sebelum Masehi. Jadi Anda harus tahu ya, 36,5 miliar sebelum Masehi ada firman, ada Allah, ada Tuhan, ada Allah. Sudah punya nama, sudah. Ya. Nomor 2, Yesus sebagai Yahweh dan Allah. Yang duduk di tata surga tetap Allah yang namanya Yesus. Sedangkan yang berkarya adalah Tuhan Yahweh. Terjadi antara tahun 6000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, yaitu Adam sampai Yesus. Karya dari Yahweh adalah mencipta bumi bulat dan segala isinya, Kejadian 2 ayat 4, memilih semua nabi, menulis Alkitab Perjanjian Lama oleh nabi-nabi yang ditunjuk, dan menurunkan agama Yahudi. Tuhan Yahweh adalah nama sebutan, memorial name, namanya adalah Yesus, sebutannya adalah Kristus. Keluaran 3:15, Efesus 3 ayat 15 dan 21. Kalau Anda menyebut Yahweh, itu periode waktunya 6000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Maka dari itu di Perjanjian Baru tidak pernah ada disebut Yahweh. Ingat? Ya, Allah kamu siapa? Allah kami Yahweh. Kamu ketinggalan kereta. Yahweh itu berlaku dari 6000 tahun sebelum Masehi, sejak Adam sampai Yesus lahir. Begitu Yesus lahir tidak ada orang nyebut Yahweh. Mikir, ayat Alkitab menulis, sejak Yesus lahir tidak ada lagi orang nyebut Yahweh. Maria ibunya Yesus yang tadinya penyembah Yahweh ganti nyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Imam Yakaria yang tadinya nyembah Yahweh, begitu Yesus lahir ganti Tuhan Allah, Allah Israel yang Maha Kuasa. Nomor 3, Yesus sebagai manusia fisik dan Allah. Firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Yahweh dibentuk, Yesaya 43 ayat 10. Maka di era Perjanjian Baru tidak ada lagi disebut-sebut Yahweh, sebab Yahweh sudah dibentuk menjadi manusia, namanya Yesus. Terjadi pada tahun 1 sampai dengan 30 Masehi ya, 1 sampai dengan 30 Masehi. Di bumi ada Yesus fisik manusia yang sedang berkarya. Di surga tetap ada Allah yang duduk di tahta surga, namanya Yesus. Tidak berubah. Dari dulu zaman firman juga Allah itu di surga namanya Yesus, zaman Yahweh juga di surga namanya Yesus ya. Sekarang zaman Yesus manusia, di surga juga Allah itu namanya Yesus. Di era ini muncullah nama kiasan yaitu Bapa.
Yohanes 15 ayat 2, Yohanes 16 ayat 25. Ketika Yesus sedang menjadi manusia, maka Allah di tahta surga namanya juga Yesus. Dialah yang dipanggil dengan nama kiasan Bapa berlangsung tahun 30 sampai 66 Masehi. Karya Yesus fisik manusia adalah mengalahkan kuasa dosa waris yaitu maut atau mati, 1 Korintus 15 ayat 54, dan mengalahkan sengat maut atau racun maut yaitu kuasa hukum Taurat, 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56, Markus 16 ayat 17-18. Yesus fisik manusia, Tuhan yang fisik berakhir tahun 33 Masehi. Mayoritas ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes bercerita ayat-ayat tentang Yesus menjadi manusia fisik umur 1-33 Masehi. Jika ayat-ayat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dijadikan dasar keimanan untuk masa sekarang, maka itu expired, sudah lewat, itu sudah 1991 tahun lalu. Sama dengan Yahweh yang Anda jadikan dasar keimanan hari ini, ya salah konteks waktu, Pak. Atau Bapa yang kamu jadikan dasar keimanan sekarang, salah konteks waktu. Yahweh itu tahun 6000 sebelum Masehi sampai tahun 1 Masehi, Bapa itu tahun 30 Masehi sampai 66 Masehi. Sekarang tahun 2024, kok kamu masih sebut-sebut ayat-ayat Alkitab, di situ ada Yahweh, di situ ada Bapa. Itu maksudnya konteks waktu. Kamu salah menerapkan keimanan. Waktunya sudah expired. Yahweh itu sudah expired. Bapa itu sudah expired. Ya, kalau kamu mau memakai ayat-ayat tentang Yahweh atau tentang Bapa, ya dulu, zaman dulu. Sekarang ini sudah berubah ya. Yesusnya sudah bukan Yahweh, Yesusnya sudah tidak lagi sebut-sebut Bapa. Nomor 4, Yesus sebagai tubuh kemuliaan dan Allah. Terjadi tahun 33 sampai 66 Masehi. Yesus tubuh kemuliaan ada di langit tingkat 2 dari bumi, sedangkan yang duduk di tata surga dari dulu nggak pernah ganti, tetap Allah namanya Yesus. Karya Yesus selama tubuh kemuliaan di langit tingkat 2 adalah memilih para nabi, Perjanjian Baru Efesus 4 ayat 11, dan menurunkan kitab Wahyu. Maka tahun 66 Masehi Yesus benar-benar duduk di tata surga sebagai firman dan Allah kembali lagi seperti Yohanes 1 ayat 1. Nomor 5, Yesus sebagai anak domba dan Allah. Terjadi tahun 66 Masehi, Yesus kembali lagi sebagai firman dan Allah kembali seperti saat yang awal di Yohanes 1 ayat 1. Wahyu 19 ayat 13. Dan namanya ialah firman Allah. Artinya firman bersama-sama dengan Allah. Balik lagi ke Yohanes 1 ayat 12. Yang menerima namanya. Namanya adalah firman dan Allah. Sama Wahyu 19 ayat 13. Namanya firman Allah. Firman adalah Yesus sebagai anak domba, sebagai Tuhan. Sedangkan Allah yang duduk di tata surga tetap Yesus Allah. Berlangsung sejak 66 Masehi sampai sekarang, sampai selamanya. Nah, introspeksi diri. Jika Anda meyakini Yesus masih manusia yang sujud pada Bapa, itu adalah expired. Itu terjadi tahun 30 sampai 66 Masehi. Jika Anda bangga mengutip ayat-ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang posisi Yesus masih sujud menyembah Bapa, itu sudah expired. Atau justru Anda menolak Yesus adalah Roh Kudus, Yesus sudah duduk di tata surga, seorang sama sekali tidak ada Bapa di surga, Anda menghujat Yesus Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Yang benar sesuai konteks waktu sekarang adalah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, Juru Selamat, Alfa Omega, Maha Kuasa itu sejak masa kekekalan sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1:25, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 28 dan 11. Yesus sebagai apa? Kapan? Itu semua ada konteks waktunya. Jangan memakai dukungan ayat-ayat yang salah konteks waktu.
Lalu ayat-ayat itu dipakai untuk dasar keimanan sekarang ini. Salah konteks waktunya. Ayat-ayat Yesus menjadi manusia, masih doa dan sujud kepada Bapa adalah ayat-ayat yang salah konteks waktu jika diterapkan sebagai dasar keimanan pada saat ini. Salah ya. Shalom, Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Alkitab itu ada konteks waktunya ya. Pertama, Yesus sebagai firman dan Allah ya. Yesus sebagai firman dan Allah 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Lalu Yesus sebagai Yahweh dan Allah 6.000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Lalu yang ketiga, Yesus sebagai fisik manusia dan Allah. Di bumi fisik manusia, di surga Allah, sama-sama Yesus. Yang keempat itu terjadi tahun 1 sampai 33 Masehi. Yesus sebagai tubuh kemuliaan dan Allah, terjadi tahun 33 sampai 66. Terakhir, Yesus sebagai anak domba dan Allah, sudah terjadi tahun 66 Masehi. Akan terus sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Maka Wahyu 22 ayat 3, dan lihatlah ada tahta Allah dan tahta anak domba. Sekarang ini masuk di dalam era Yesus sebagai anak domba dan Allah. Sekarang ini. Jadi kalau Anda comot-comot ayat, Pak, bagaimana dengan Matius pasal sekian atau Yohanes pasal sekian, itu sudah expired, ndul. Itu ayat-ayat Alkitab waktu Yesus jadi manusia. Masih sujud pada Bapa toh? Iya. Makanya gereja hanya berani mengajarkan ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini bisik-bisik di antara para yang ngaku PDT. Pak PDT yang tergabung di dalam organisasi kependetaan. Mereka mengatakan jangan mengajarkan ayat-ayat di luar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau para PDT dan RM, ya Raja Muter-Muter dan para pendusta mengajarkan ayat-ayat di luar Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka Tritunggal bubar jalan. Ya. MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ menulis Yesus itu sujud pada Bapa. Berarti ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Tritunggal aman tenteram. Tapi begitu Anda keluar dari ayat-ayat MMLY, wah, bubar jalan Tritunggal. Jangan pernah mengajarkan Yudas 1:25. Tritunggal bubar jalan. Jangan pernah mengajarkan Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 2. Jangan, itu Tritunggal bubar jalan. Jangan mengajarkan Wahyu 22 ayat 3. Tritunggal bubar jalan. Wahyu 21 ayat 7, Yesus Allah, bubar jalan. Ya, Alfa Omega, Yesus Tuhan Allah, Tritunggal bubar jalan. Maka gereja-gereja hanya berani mengajarkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu jemaatnya begini. Amin, amin. Kamu sedang ketipu, sadar nggak? Ya, ayat-ayat yang kamu ajarkan, ayat-ayat yang diterima oleh jemaat itu ayat-ayat cocok untuk expired, untuk tahun 30 Masehi. Sekarang 2024, ndul. Kenapa jemaat kamu ajari Yesus itu masih sujud pada Bapa? Udah nggak ada Yesus yang kayak gitu. Yesus yang sujud, yang doa, yang melaksanakan perintah Bapa. Udah nggak ada Yesus yang kayak begitu, ndul. Ya, Yesus sekarang sudah ditata surga sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Makanya mereka tidak berani. Bagaimana kebohongan masif dilakukan oleh bisik-bisik para PDT dan para RM. Jangan ajarkan di luar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tritunggal terancam. Tritunggal bisa bubar jalan. Ya, jadi itulah sebabnya saya Pendeta Tan Hoi Nai mengajarkan yang namanya konteks waktu ayat Alkitab. Yesus itu sekarang sudah tidak sujud pada Bapa, ndul. Para PDT, para RM, Yesus yang sujud pada Bapa itu sudah nggak ada. Yesus yang doa pada Bapa sudah tidak ada. Apakah ayatnya salah? Tidak salah. Konteks waktunya yang salah. Berdoa pada Bapa tidak ada lagi. Yesus jalan kebenaran menuju Bapa udah nggak ada. Bapa lebih besar dari siapapun udah nggak ada.
konteks waktunya salah. Itu sudah expired. Jadi ketika Anda menyebut kitab Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu diutus oleh Allah, yang begitu sudah nggak ada. Apakah ayatnya salah? Tidak, konteks waktunya salah. Very clear. Ya, jadi Alkitab itu ada konteks waktunya. Betapa kalian membohongi jemaat. Puluhan tahun jemaat datang ke gereja. Haleluya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar itu Bapa. Iya, kamu sembunyikan 1 Yohanes 5 ayat 20. Sama-sama yang nulis Yohanes. Yohanes 17 ayat 3 ditulis oleh Yohanes. Anda bingung. Sebenarnya Allah yang benar itu Bapa apa Yesus? Anda cross checknya pakai 1 Yohanes 5 ayat 20. Allah yang benar itu Yesus, bukan Bapa. Seperti itu kamu ajarkan kepada jemaat. Jemaatnya cuman begini. Anda membuat halusinasi. Wahai jemaat, Anda ditipu, dibohongi oleh gereja, oleh PDT pendusta yang hanya berani memberitakan ayat-ayat Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Move on sekarang. Yesus yang sujud pada Bapa sudah tidak ada. Yesus yang berdoa pada Bapa sudah tidak ada. Itu sudah masa lalu. Itu sebabnya ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Yesus yang lahir jadi bayi sudah nggak ada. Yesus yang sujud pada Bapa, yang doa pada Bapa sudah nggak ada. Yesus yang melaksanakan perintah Bapanya sudah tidak ada. Ayat ini terus dicekokin kepada Anda, para jemaat yang datangnya cuman hari Minggu, terus sudahlah pokoknya terserah para PDT, terserah para RM. Ya, bisik-bisik di antara PDT dan RM, jangan mengajarkan ayat-ayat di luar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tritunggal bubar jalan nanti. That's it. Tipuan masif terus terjadi. Jadi kalau hari Minggu ini, sekarang hari Minggu, Anda datang ke gereja, siap-siap, Anda sedang ditipu lagi oleh ayat-ayat yang Yesus itu cuman diutus, Yesus itu doa, Yesus cuman melakukan kehendak Bapa, Yesus itu cuman jalan kebenaran bertemu kepada Bapa. Yang begituan sudah expired, dul. Itu yang dimaksud dengan konteks waktu Alkitab. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Back to the scripture. Kita pahami konteks waktu. Sekarang konteks waktunya Yesus sudah di surga. Sebagai the only one Lord and God. Kembali kepada masa kekekalan. Ya, ikut belajar Alkitab, tempat kami gratis, dibaptis supaya kamu tidak ketipu tiap hari Minggu. Ketipu dengan pengajaran dari yang menamakan dirinya para PDT dan para RM, ya, para gereja-gereja yang cuma ngaku-ngaku Kristen, yang beraninya cuma memberitakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang tidak berani memberitakan sesuai konteks waktu bahwa Yesus sekarang sudah di surga sebagai the only one Lord and God di Jogja, di surga sebagai satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.